Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem muskular ikan, sistem rangka, dan sistem pencernaan pada ikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjung Sunarto Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskular ikan. Muskular ikan atau sistem otot, yaitu otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Apa itu miofibril? Yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria sekitar miofibril. Fungsi otot: 1. Untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Gerak yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot. Keempat, dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Klasifikasi otot berdasarkan jenis: otot licin atau otot polos, otot bergaris, otot jantung. Berdasarkan fungsi: voluntari di bawah rangsang otak, involuntari tidak di bawah rangsang otak. Berdasarkan letak: menempel pada rangka, tidak menempel pada rangka atau otot licin. Otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot. Untuk ikan dewasa disebut miotom, embrio miomere. Lapisan pembungkusnya disebut mioseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal: Cylostomata, agnata, elasmobranchi, dan teleostei. Berikut ini adalah gambar sistem otot pada ikan. Whitefish, like or white musical, lateral line, dark or red musical. Fatty fish, region of highest fat concentration, dark musical, like musical backbone. Otot bergaris: otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Otot hypobranchial terdapat pada dasar pharynx, rahang, hyoid, dan lengkung insan, berfungsi sebagai pengembang. Otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insan, berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap perawan insan pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot constrictor, levator, dan interqualia. Otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot bagian kepala: otot penggerak rahang bawah, musculus adductor mandibularis. Otot penarik eksternal, bagian dorsal, bagian ventral. Otot elevator paltini, otot penggerak rahang dan otot penarik eksternal, berhubungan terutama dengan rahang dan tulang lengkung insan. Superficial decussation of bony fish head. Otot pada sirip berpasangan: abduktor menegangkan, aduktor mengendurkan otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembang. Otot sirip tunggal: protraktor penegang, retraktor pengendur. Otot sirip berpasangan: abduktor, aduktor, otot tipis.
Daging jantung. Urat daging jantung disebut juga sebagai miokardium berwarna merah tua. Bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bagian dalam selaput endokardium. Urat daging licin. Otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik. Gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Otot arteri melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil yang akan dieksekresikan. Saluran ekskresi, saluran reproduksi. Otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Organ balistrik. Modifikasi dari sel-sel urat daging biasanya terdapat pada batang ekor, terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplate. Tiap keping terdiri dari zat seperti agar-agar yang halus di satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Jika saraf memberi rangsangan baru, ada aliran positif dan negatif. Keping tersusun secara seri sehingga makin banyak makanan besar volteknya. Ini adalah gambar electric organ electroinsulation firing. Morphology and position of electric organ in electric fish. Electric eel, torpedo ray, myomerid, skate, electric catfish, stargazer, Eumenorhacus, knife fish. Phylogenetic configurations in the evolution of the electric organ function. Ecphaseal musical, hypaxial musical, white musical, red musical, intermediate zone, horizontal spectrum. Berikut ini adalah gambar dari sistem otot pada ikan. Lateral dan ventral yang terdapat pada gambar ikan hiu. Supraorbital crest, levator labii superior, lateral, rostrum, anterorbital process, maxillary cartilage, abductor mandibularis, mandible, ventral. Nares, maxillaris, snout, mandibular ventral constrictor, eye, coracomandibularis, ventral trunk musical, linea alba, skin, pectoral flexor. Adalah gambar superficial otot yang terdapat pada salmon. Levator acus paltini, naris, eye, maxilla, premaxilia, mandible, mandibular portion, abductor mandibularis, cephalic portion, gill cover, pectoral giggle, levator operculi, trunk musical, dilator operculi. Deep musical of the median fin of the fish. Berikut ini adalah gambar superficial otot yang terdapat pada sirip tengah ikan. Superficial fin membrane sophray, inclinator dorsalis, protector dorsalis, erector dorsalis, depressor dorsalis, reactor dorsalis. Myomer, ecphaseal musical mesh, mesopectum. Superficial of pelvic fin and girdle and bony fish, ikan salmon. Protractor ischi, abductor ventalis superficialis, pelvic fin, anus, reactor ischi, abductor ventalis profundus, abductor ventalis profundus, evaxial musical mesh. Perkenalkan, nama saya Indah Vanessa Simanjunta, NPM 1940102052. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka. Rangka ada menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang, menyokong, tempat menempel, berkaitnya organ-organ tubuh, menentukan bentuk tubuh, interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, yang pertama, rangka tulang rawan.
tidak terjadi proses penulangan sejati. Contohnya itu chondrostei, chondrichthyes, hiu, dan pari. Yang kedua, rangka tulang sejati. Pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi, osteichthyes, teleostei, ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi, ikan tulang rawan seluruh terdiri dari tulang rawan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Pola dasar tubuh terdiri dari kepala, badan, ekor. Umumnya bilateral simetri kiri kanan. Non-bilateral simetri contohnya itu lidah, Chinoloxus monopus, bentuk tubuhnya untuk menduga cara hidup. A. Torpedo, ramping, dasar C sempit, potongan lintang, badan berbentuk elips. Perenang cepat, contohnya itu tuna, Tunus alalunga, selar, Charans leptolepis, kembung Rastrelinger necletus. B. Pipih dan mendatar lateral. Kecepatan renang tidak konstan, cepat, bahaya, lambat, biasa. Contohnya itu ikan mas atau C. Carpio. Ikan tambakan. C. Mendatar dorsoventral. Ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar. Contohnya itu family Ragidae. D. Bentuk seperti ular, sangat panjang. Contohnya itu sidat atau anguilla, belut, monopterus. E. Seperti benang. Contohnya itu family Nemicitidae. F. Membulat. Saat bahaya membesarkan tubuh. Contohnya itu F. Diodontidae dan Tetradontidae. G. Seperti pita. Contohnya itu Trichiurus saphala atau layur. H. Bentuk lain. Contohnya itu lele jambal. Rangka ikan dapat dibagi 3. Yang pertama, rangka aksial, terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk. Yang kedua, rangka visceral, meliputi semua bagian tulang lengkung, insang, dan derivatnya. Yang ketiga, rangka apendikular, terdiri dari sirip dan tulang pelekatnya. Rangka aksial, skull, perkembangan embrionik skull ikan, tulang rawan dan sejati, dari 3 sebagai berikut. A. Chondrocranium atau neurocranium. B. Dermocranium. C. Spongiocranium. Chondrocranium adalah pembungkus otak, berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap, ikan tulang sejati terosifikasi menjadi neurocranium. Dermocranium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang chondrocranium. Spongiocranium, berasal dari tulang penyokong lengkung insang dan menjadi tulang tipis di tengkorak. Elasmobranchi, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Syaraf dan pembuluh darah berhubung dengan otak melalui lubang pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang 7 pasang. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak. 5 pasang yang lain tetap. Teleostei, terdapat lubang yang menghubungi tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang. Disebut foramen magnum atau FM. Sebagai tempat syaraf dan medula oblongata terdapat 4 buah tulang osipital. Yang A. Basio-osipital, tunggal di bawah FM. B. Supra-osipital, tunggal di atas FM. C. Exo-osipital, sepasang kanan kiri FM. Tulang yang menjadi lantai tengkorak, atap rongga mulut adalah bagian depan dari basio-osipital, yaitu yang pertama basis sphenoid, yang kedua presphenoid, yang ketiga mesepmoid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka nomor 1 dan 2 ditutup tulang dermal yang disebut parasphemoid. Tulang optik tidak menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleurosphenoid dan orbitosphenoid. Kapsul optik
atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, ospitotik, petrotik, sphenotik. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di antara dua lubang hidung. Pada beberapa teleostei ada tulang kecil yang menyertai tulang ini, yaitu postparietal, postfrontal, prefrontal. Tulang squamosal. Tulang dermal terdapat di telinga atau pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas. Premaksila, ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, quadratojugal. Tulang dermal di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak. Ada preformer satu pasang, endopterygoid satu pasang, ectopterygoid satu pasang, palantin satu pasang, parasphenoid satu buah. Tulang rahang bawah. Dentari dilengkapi gigi, anigular, artikular. Vertebrae dan costea. Vertebrae berkembang sejak embrio. Berasal dari sklerotome yang ada di sekeliling notochorda dan batang syaraf. Tiap sklerotome berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan dan disebut arcualia, dan MSG 2 disebut arcuale atau 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Gambar arcualia. Di sini ada gambar arcualia. Nah, di sini ada macam-macam vertebrae menurut cara pembentukannya. A. Monospondili. Interdorsal, interventral, somite, basidorsal, somite, interventral, basiventral. Somite A dan B bersatu membentuk sentrum. B. Dipospondili. Somite A dan B tidak bersatu, sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung. Pada Cyprinidae dan Siluridae, 3 ruas pertama tulang punggung berubah bentuk dan fungsinya menjadi tulang Weber dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gelombang renang ke telinga. Claustrum dan scapium dari lengkung neural vertebrae. Intercalarium dari lengkung neural vertebrae kedua. Tripus dari rusuk vertebrae 3. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru bentuk C, ikan bandeng Y, biasanya tersebar di seluruh tubuh, dihubungkan dengan tulang lain oleh ligamentum dan tendon. Rangka visceral terdiri dari struktur yang menyokong insang dan mengelilingi pharynx, terdiri dari tulang lengkung, insang, 2 bagian jadi tulang tengkorak, 5 penyokong insang, lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari pharynx. Masing-masing jeruji insang atau branchial terdiri dari beberapa tulang, yaitu basibranchial, hypobranchial, ceratobranchial, epibranchial, parigobranchial. Rangka apendikular, yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tunggal D, C, A. Sirip berpasangan P dan V.
elasmobranchi. Sirip tunggal di sokong keping tulang rawan disebut basalia atau di bagian bawah. Radialia atau di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan P disokong tulang rawan gelang bahu disebut coracospullar bentuk U. V disokong tulang rawan tempat menempel basic pterygium disebut rawan basal atau aksial. Ada klasper di aksial ini. Teleostei, sirip tunggal, disokong 3 potong tulang, masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk haemal atau neural disebut proximal. Pterygiopore. Bagian di atasnya disebut intermediate pterygiopore. Bagian terluar disebut hial pterygiopore atau basio bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal. Tulang rawan berasal dari choroid scapula radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah cleitrum postcleitrum. Bentuk C ditentukan ruas tulang belakang. Yang pertama protocercal. Ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Yang kedua dipicercal. Ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Yang ketiga heterocercal. Tidak simetris. Bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari sirip. Yang keempat homocercal. Simetri disokong jari-jari sirip. 2 ruas tulang terakhir berubah dan MDPT. Tambahan berupa potongan tulang cucuk neural dan haemal menjadi pipih dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urostyle atau ujung chordaen terosifikasi dan menempel 7 tulang hiupural. Di atas hiupural ada 3 tulang tambahan disebut epural. Rangka dapat juga dibagi 2. Yang pertama eksternal skeleton, sisi kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang rawan, tulang keping tutup insang dan appendix. Yang kedua internal skeleton. Rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton. Fungsi penghubung organ bagian luar dan bagian dalam bentuk membrous skeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot antar bagian. Membrous dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Yang pertama, perineural sheath melindungi syaraf bagian luar otak, otak kecil, otak-otakan spinal cord. Yang kedua, perimerium, pembungkus syaraf. Yang ketiga ada perichondrium, pembungkus tulang rawan. Yang keempat, periosteum, pembungkus tulang sejati. Yang kelima ada peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. Yang keenam, perimysium, pembungkus otot. Yang ketujuh, pericardium, pembungkus jantung serta membatasi dengan yang lain. Yang kedelapan, mesenterium, pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah.
Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Alat pencernaan pada ikan. Secara umum, mulut dan rongga mulut atau perut atau usus, rektum atau anus. Organ pelengkap. Pankreas, hati, pilorik, cacah atau jumlah tidak sama. Embrio berupa tabung dari mulut atau lapisan ektoderm disebut stomadeum. Anus proctodeum dewasa adalah mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Di sini kita memiliki gambar pada sistem pencernaan ikan, yang dimana terdapat usus, pankreas, kerongkongan, mulut, kantung empedu, hati, lambung, anus. Mulut bentuknya beda sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. 1. Cyclostomata atau agnatha. Mulut selalu terbuka atau tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat penghisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan atau memindah batu-batu. Lamprey dilengkapi gigi. 2. Elasmobranchia umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. 3. Teleostei bentuk dan letak bermacam-macam sesuai adaptasinya. Berdasarkan letak mulutnya, A. Inferior atau di bawah kepala. B. Terminal atau di ujung. C. Superior atau di atas. Terminal membuka tepat di ujung. Subterminal inferior membuka agak ke bawah atau bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Subterminal superior adalah membuka agak ke atas atau bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Insang. Sebagai pelindung daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang, keras, dan runcing. Pemakan plankton, banyak atau kecil-kecil dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk ke mulut. Dan di sini kita memiliki gambar ikan dan tertuju pada insang. Kerongkongan di antara paring dan lambung. MLPK pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang, Vesica natatoria. Lambung, tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan punya lambung atau ikan mas. Bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga terdapat pembuluh coledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Pankreas pada ikan mas tidak berbentuk khusus tersebar atau sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrae lain terdapat coledosus dan pankreas yang terletak sesudah lambung. Usus, tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain teleostei, umumnya usus berspiral atau menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Teleostei atau pemakan plankton dan tumbuhan, usus panjang 2-3 kali panjang tubuh. Ikan buas, pemakan daging, usus pendek, kurang dari ukuran panjang tubuh. Rectum anus umumnya terletak di mid ventral line atau 1/2 panjang tubuh di balik V di depan A. Kloaka ikan hiu di ventral tubuh, pembuangan urin atau feces dan genital. Elasmobranchi dan ikan paru-paru, kencing rektal pada bagian usus berupa pelepasan sisa makanan. Kelenjar pencernaan. Hati. 1. Hati.
Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan organ. Ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. 2. Pankreas. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease atau tripsin, dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan organ endokrin. 3. Kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. 1. Herbivora atau ikan yang memakan tumbuhan. Ya, contohnya ikan nila dan ikan bandeng. 2. Karnivora. Ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani. Contohnya ikan belut, ikan lele, dan ikan kakap. Omnivora. Ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya ikan mas, ikan gurame, ikan mujair. 4. Pemakan plankton. Ikan yang memakan plankton, contohnya ikan belanak. 5. Pemakan detritus. Ikan yang makanannya dari sisa hancuran bahan organik, contohnya ikan belanak. Sekian dari materi yang saya jelaskan, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan.